PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk, salah satu produsen semen terbesar di Indonesia, hingga kini terus meningkatkan pemanfaatan Refuse Derived Fuel atau RDF sebagai alternatif sumber energi. PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk hingga kini terus meningkatkan pemanfaatan Refuse Derived Fuel sebagai alternatif sumber energi. Langkah ini sejalan dengan fokus dan strategi pemerintah dalam mengurangi emisi serta pengelolaan sampah berkelanjutan. PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk, salah satu produsen semen terbesar di Indonesia, hingga kini terus meningkatkan pemanfaatan Refuse Derived Fuel atau RDF sebagai alternatif sumber energi. RDF adalah bahan bakar alternatif yang dihasilkan dari pemrosesan sampah kota, terutama sampah yang mudah terbakar seperti plastik, kertas, dan sampah organik. RDF sendiri semakin mendapat perhatian sebagai solusi inovatif dalam pengelolaan sampah dan transisi energi di Indonesia. Apalagi di tengah tantangan penumpukan sampah dan kebutuhan akan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan, RDF hadir sebagai bahan bakar hasil olahan sampah non-organik yang dapat dimanfaatkan oleh industri, khususnya sektor semen. Pemerintah juga telah mendorong pemanfaatan RDF sebagai bagian dari strategi pengurangan emisi dan pengelolaan sampah berkelanjutan. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan mulai dari infrastruktur, regulasi, hingga kolaborasi lintas sektor. Oleh sebab itu, Indosemen atau emiten dengan kode saham INTP dan tercatat di BEI sejak 5 Desember 1989 ini memainkan peran penting dalam membuktikan bahwa RDF bukan hanya solusi teknis, tetapi juga langkah strategis menuju masa depan industri yang lebih hijau dan berkelanjutan. Berbagai sumber, IDX Channel. Baik, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini terkait dengan Refuse Derived Fuel, solusi masalah persampahan di Indonesia. Sudah hadir bersama saya di studio IDX Channel Bapak Christian Kartawijaya. Beliau adalah Direktur Utama PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk. Ya, halo. Selamat pagi Pak Kris. Selamat pagi Pak Pras. Apa kabar? Baik-baik, terima kasih. Terima kasih juga atas kehadirannya. Ini menarik kalau kita bicara mengenai RDF. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu kepada pemirsa apa yang melatar belakangi akhirnya Indosemen mengadopsi RDF ini, Pak Kris. Silakan. Ya, memang ini bermula dengan purpose daripada Indosemen itu ada, karena kami pengen menyediakan building materials to build the future. Bukan to destroy the future. Jadi dalam arti untuk membangun masa depan bangsa, untuk membangun negara ini, kami menyediakan bahan material yang ramah lingkungan. Nah, untuk itu tentunya seperti diketahui bahwa untuk membuat semen itu butuh energi yang besar. Di mana 40-50% dari biaya produksi kami adalah biaya energi. Biaya batubara, biaya fuel. Nah, ini membuat kami harus berpikir out of the box, bagaimana menciptakan satu industri yang lebih ramah lingkungan, sedangkan kami butuh energi itu. Nah, mau nggak mau kami mulai pakailah biomas. Nah, kita mulai pakai RDF namanya, Refuse Derived Fuel. Apa itu Refuse Derived Fuel? Ini bermula dari waktu kami dipanggil sama Pemda Jawa Barat dan juga Pemda Jakarta untuk melihat langsung tempat TPA namanya ya, tempat pembuangan akhir dari sampah. Ternyata itu menggunung. Kalau kita melihat di TPST Bantar Gebang, menggunung begitu tinggi seperti gunung. Betul. Nah, itu menjadi salah satu kendala yang harus diatasi oleh bangsa. Nah, itu melatar belakangi Pak Pras. Jadi membuat saya sebagai pimpinan daripada semen, industri semen, saya melihat ini apa yang bisa dilakukan, dan saya studi banding sebetulnya. Saya waktu datang ke Eropa, nah kita melihat di situ, ternyata di mana sampah nih? Kan Eropa relatif negaranya lebih kecil. Nah, di mana sampahnya? Ternyata sampahnya itu dibuat menjadi bahan bakar alternatif untuk industri semen. Nah, di situ yang melatar belakangi Indosemen mulai berkiprah dan mulai memikirkan, yuk kita pakai ini RDF dengan baik.
Wow, ini menarik. Lantas sejauh mana juga peran RDF ini dalam mendukung target net zero emission dari Perseroan sendiri, Pak? Ya, jadi RDF itu hasil daripada pengolahan municipal waste, sampah-sampah yang dikumpulkan dari masyarakat. Nah, itu harus diolah, harus dipisah-pisahkan terlebih dahulu antara yang organik dan yang non-organik. Nah, yang organik ini akan menjadi yang namanya kompos. Kemudian yang non-organik ini dipisahkan lagi yang baja-baja. Jadi baja besi, PVC, nah itu di take out karena itu nilai jualnya beda. Nah, sisanya mesti dicacah gitu loh, Pak. Dicacah, dikompres dan sehingga menjadi bahan bakar yang kita sebut RDF. Nah, RDF ini salah satu yang penting perannya karena dia punya kalori ternyata nggak kecil-kecil amat. Sekitar 3.000 CV sampai 3.400. Kalau batu bara itu 4.200 calorific value. Nah, jadi memang lebih rendah sedikit, tapi punya calorific value. Nah, ini yang menarik sehingga kita bisa memakainya dan mengurangi CO2-nya tentunya, karbon kan. Jadi karbonnya kita tadi 700, 15 tahun yang lalu, sekarang sudah menjadi 520 kilogram CO2 per ton semen. Jadi sudah ada 25% reduksi daripada CO2 emisi karbon di Indosemen selama 15 tahun ini. Selama saya memimpin di Indosemen, saya melihat ini bisa menjadi game changer yang besar sekali, bukan hanya untuk Indosemen tetapi untuk industri semen dan juga untuk pemerintah untuk menangani sampah. Nah, itu yang kami melihat bahwa ada bagusnya nih. Bahkan pemanfaatannya bisa skala nasional begitu kalau kita lihat manfaat yang tadi bisa didapatkan dengan mengolah limbah-limbah ataupun sampah yang justru tidak terpakai menjadi sumber energi alternatif. Kita akan lihat dan bahas lebih jauh nanti seperti apa sih keunggulan RDF di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar ya, Pak Kris ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Christian Kartawijaya, Direktur Utama PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk. Baik, Pak Kris, menarik. Kalau kita bicara mengenai keunggulan RDF, tadi memang sudah Anda sampaikan juga begitu di segmen sebelumnya. Lantas bagaimana kalau kita sandingkan dengan waste to energy begitu? Apakah memang ada keunggulan yang membuat akhirnya RDF menjadi pilihan begitu dari Indosemen sendiri? Ya, saya percaya namanya WTE, waste to energy, dan WTF, waste to fuel. Dua-duanya mesti berjalan beriringan. Tapi memang bedanya apa? Kalau RDF atau waste to fuel, ini investasinya jauh lebih murah. Kenapa? Karena kan kita sudah ada industri semen yang punya tungku, nggak usah investasi lagi. Karena kita udah punya semacam big incinerator, tungku pembakaran, dan tungku ini cukup spesifik. Karena kenapa Pak Pras? Karena hawa panasnya kita tangkap lagi semuanya. Kemudian kalau ada bahan pembuangannya pun kita gunakan menjadi bahan bakar, bahan baku, debu-debunya kita tangkap lagi, karena bisa jadi bahan baku juga. Nah, ini yang unik dari semen. Jadi tentunya WTE dibutuhkan nggak? Pasti dibutuhkan untuk negara ini. Karena industri semen itu kan lokasinya tidak semua daerah punya industri semen. Tahu industri semen, ada lokasi-lokasi pembuangan sampah yang jauh dari pabrik semen, tentunya susah. Kalau kita bawa jauh all the way, ratusan kilometer, datang ke pabrik semen, mahal di ongkos, Pak. Iya kan? Jadi membuat ini tidak efisien dan tidak visible. Makanya WTE adalah salah satu solusi yang alternatif yang bisa membantu yang di pulau-pulau maupun yang jauh. Yang misalkan di Bali lah contohnya. Di Bali itu punya kekuatan RDF, mereka sudah bikin, tetapi nggak ada industri semen. Sehingga kalau mesti mengambil, mereka mesti bawa all the way ke Jawa Timur, ke teman kita Semen Indonesia, dan itu buat ongkos mahal. Jadi WTE adalah salah satu alternatif, dan dua-duanya ini mesti berjalan bersamaan untuk menyelesaikan masalah sampah di Indonesia. Tapi RDF menjadi alternatif yang paling murah kalau ada industri semen, kerjasamalah dengan pabrikan semen. Nah ini dia. Lantas kalau kita bicara mengenai investasinya di RDF, kan kita tahu mekanismenya tadi ada pengolahan sampah di TPFST-nya misalnya begitu ya. Kemudian apakah dari Indosemen juga melakukan pengolahan begitu di lokasi atau bagaimana Pak? Iya, betul sekali Pak Pras. Jadi memang saat ini Indosemen sendiri sudah mempersiapkan pabrik kita untuk siap namanya AF feeding facility untuk bisa memfeeding. Jadi ada facility-nya, karena kan kita punya kilang kan tinggi. Jadi kita mesti bikin kayak semacam roller coaster yang naik ke atas. Kemudian kita mesti ada blowing, terus kita mesti ada alat pencacah, kita mesti ada alat pemisah, kita mesti ada alat dampingnya,
clusternya, dan seperti ini kita udah investasi sepanjang 8 tahun ini 1,5 T. Jadi nggak kecil juga, tetapi ini untuk mempersiapkan pabrik di Citerap, di Cirebon, di Gerobokan Jawa Tengah, di Maros, di Tarjun Kalimantan Selatan, ini tadi Sulawesi Selatan, dan 5 lokasi ini sekarang sudah siap menampung RDF. Dan satu hari bisa 6.500 ton per hari tersebar di berbagai tempat. Jadi bisa dibayangkan Pak Pras, kalau dikali 3 ini 6.500 kali 3 kurang lebih 20.000 ton sampah tiap hari yang bisa diolah sama pabrik-pabrik Indosemen di 5 lokasi. Baik, 5 lokasi dengan investasi sekitar 1,5 triliun rupiah begitu yang sudah dibenamkan. Nah, kalau kita bicara mengenai tantangan terkait dengan regulasi, kemudian kebijakan-kebijakan dari sisi pemerintah begitu untuk pemanfaatan RDF sendiri bagaimana? Atau justru dukungan diberikan langsung dari pemerintah? Tentunya dukungan sangat kuat, tetapi memang ada birokrasi tertentu yang kita harus lewati. Nah, saya rasa kami berharap pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan juga didukung dengan KLH. Sekarang Menteri KLH sangat giat untuk mendukung ini. Saya sangat mengapresiasi dan saya percaya skema pendanaan dan skema pembangunan daripada RDF platform ini, insentif untuk yang memanfaatkan maupun yang membuat platform, mungkin Pemda mesti membuat ini menjadi lebih atraktif dan lebih menarik, sehingga saya percaya ini solusi yang paling cepat dan paling mudah untuk dikerjakan, tetapi tentunya butuh bantuan daripada pemerintah untuk mensosialisasi kebijakan, regulasi teknis, standar nasional RDF yang mesti dihasilkan, kemudian juga kepastian hukum, perizinan, dan banyak hal yang terkadang kita mesti mengatasinya ini dengan bantuan daripada teman-teman di birokrasi, supaya antara yang private, industri semen bisa bekerja sama dengan baik. Kami sudah siap, kami sudah menandatangani banyak sekali gitu ya, tetapi kita butuh kemudahan-kemudahan, kelincahan-kelincahan supaya ini bisa terjadi, karena ini kan menangani waste. Betul, fleksibilitas begitu yang diharapkan begitu ya Pak Christian. Nah, kalau kita bicara mengenai bottleneck-nya nanti, apakah memang di pemerintah pusat atau di pemerintah daerah kalau kita bicara mengenai regulasi tadi, sehingga diharapkan ada sinergi juga nih pusat dan daerah begitu Pak Christian. Jadi saya pikir kedua-duanya penting. Dalam arti tentunya kami industri semen juga mesti mempersiapkan AMDAL yang baik, studi lingkungan yang baik, dan sangat penting krusial terutama pemerintah daerah yang lokasinya dekat dengan industri semen untuk bekerja sama dengan aktif dengan industri-industri pabrikan-pabrikan semen ini, sehingga pabrikan semen ini mulai memikirkan ekosistem RDF ini menjadi bisa bekerja sama dan bagaimana ngangkutnya. Dan ini kan RDF itu cukup unik Pak Pras, karena kenapa? Karena light, enteng, tapi bulky. Jadi bagaimana pentingnya dipres dan lain-lain ya. Nah, ini yang membuat Pemda, kabupaten dan kota butuh sekali agile, lincah, supaya bisa menyelesaikan masalah-masalah dengan industri semen terkait gitu ya. Nah, menurut saya inilah membuat kami, misalkan kami sudah mengambil saat ini 500 sampai 600 ton per hari RDF, artinya dikali 3 kurang lebih 1.800 sampai 2.000 ton sampah dari Bantar Gebang yang kami ambil per hari. Dan pemerintah Jakarta begitu lincah, mereka lakukan lagi rorotan RDF platform di Jakarta Utara. Nah, ini kurang lebih 2.500 sampai 3.000 ton sampah yang akan dikelola menjadi RDF. Nah, kami juga siap menjadi off-taker-nya juga. Nah, kami menanti-nanti. Jadi saya pikir ini dengan begini mungkin salah satu yang paling penting menurut saya, titipan terakhir untuk Pemda, bagaimana mengedukasi masyarakat untuk memilah-milah sampah. Nah, ini membuat lebih efisiensi antara ini sampah kering, ini sampah basah, antara sampah organik sama sampah non-organik. Wah, ini akan membantu sekali kalau ini dilakukan. Betul, akan semakin mempermudah dan mempercepat proses dan lebih efisien biayanya. Betul. Nah, apakah juga Indosemen menjalin kerjasama dengan pihak ketiga nih Pak Kris kalau kita bicara mengenai penggunaan ataupun pemanfaat RDF sendiri? Ya, seperti tadi saya sampaikan, saat ini kami bekerja sama sebetulnya pertama-tama dengan Pemda Jawa Barat. Ya, untuk mengerjakan TPST di Nambo. Jadi dia akan mengubah municipal waste jadi RDF. Nah, tapi memang dengan birokrasi yang ada, jalannya agak tersendat-sendat, dan sehingga kita beralih ke Jakarta.
Jadi kita tanda tangan menjadi off-taker untuk RDF yang dihasilkan di Bantar Gebang. Dan ini ternyata sudah berjalan 3 tahun ini, 4 tahun ini dengan baik. Kami sudah menjadi off-taker yang cukup rutin mengambil tiap hari, dan Pemda Jakarta begitu konsisten untuk melakukan ini karena mereka yang invest. Nah, mereka lanjutkan ini di Rorotan tadi kita tanda tangan juga. Dan juga kita tanda tangan saat ini dengan Pemda Jawa Tengah, MOU dengan kabupaten-kabupaten, misalkan di Kota Cirebon, di Kabupaten Bandung juga, Kota Bandung, untuk mengambil RDF mereka yang kecil-kecil, tapi cukup lumayan kita bisa manfaatkan itu. Itu dia, tantangan lebih kepada dari sisi pendanaan tidak sih Pak Kris, kalau kita bicara mengenai bagaimana kita membangun infrastruktur pengelolaan RDF sendiri begitu Pak? Iya betul sekali Pak, jadi memang Jakarta kenapa cepat? Karena mereka provinsi yang cukup PAD-nya cukup besar, sehingga mereka punya dana untuk membiayai sendiri. Tapi begitu Pemda Jawa Barat, mereka butuh kerjasama dengan pihak terkait, dan mereka tender dan lain-lain, dan pendanaan ternyata nggak mudah untuk mendanai investasi platform ini, karena ini kan semacam new breakthrough. Nah, ini mesti dibantu tentunya dengan pendanaan, sistem pendanaan terkait. Nah, misalkan saya ngomong sebagai ketua presidium asosiasi, saya juga melihat yang dilakukan SBI di Cilacap. Nah, dia mendapat pendanaan khusus dari hibah dari Pemprov Denmark, dari pemerintah Denmark. Nah, itu Pemprov dan bekerja sama itu. Menurut saya itu baik sekali. Baik, ada inovasi terbaru apa yang sudah dicapai Indosumen? Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar, Pak Kris. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Christian Kartawijaya, Direktur Utama PT Indosumen Tunggal Prakarsa Tbk. Baik, ini menarik kalau kita bicara mengenai inovasi-inovasi yang terus dilakukan, dan ini tadi sudah kita bahas terkait dengan RDF gitu. Adakah inovasi baru lainnya begitu yang mungkin akan dikembangkan oleh perseroan untuk mendukung tadi transisi energi melalui RDF sendiri, Pak? Ya, kami sekarang di Indosumen, di pabrikan-pabrikan kami mencoba beberapa inovasi-inovasi peralatan untuk menghandle ini. Misalkan kita ada hot dish facility. Ini kayak piringan, Pak, yang panas gitu, yang mengayak lah, mengaduk. Jadi kalau kita datang, kita bisa aduk dan kita bisa pilah-pilah. Nah, ini alat yang cukup baru di dunia. Jadi Indosumen adalah salah satu yang mempionir untuk memakai, mencoba. Ini hot dish. Kemudian ada Veco Box, Veco Pran. Jadi kayak box besar, dia datang, kemudian kita pilah-pilah dan kita caca, dan bagiannya kayak di segregasi lah. Yang besar, yang ukuran ini. Dan kemudian yang sudah menjadi RDF itu kita bisa tiup ke dalam kita punya kiln, kita punya tungku. Nah, ini inovasi-inovasi ini yang membuat kita bisa optimal dalam mengumpan, dalam membuat feeding supaya bisa dipakai di produksi semen. Nah, ini adalah PR yang harus dilakukan di industri semen untuk bisa menangani sampah yang efektif dan juga secara biaya bisa masuk. Nah, sedangkan inovasi pemasangan dari RDF platform juga penting. Jadi ada yang pakai dryer, jadi dikeringkan Pak di sana. Kan ini sampah kurang lebih moisture-nya 40-50%. Nah, ini harus dikurangi sampai di bawah 20%. 20-25% masih oke lah. Nah, itu bagaimana caranya? Ada yang pakai dryer kayak Jakarta karena lahannya terbatas. Tapi di Jawa Barat lahannya gede, sehingga mereka bisa memakai namanya membran, ditutup gitu Pak. Jadi ini membuang moisture dan juga odor, bau, dan itu membuat solusi-solusi yang butuh inovasi. Gitu. Nah, visi jangka panjang dari Indosumen sendiri melihat dari pemanfaatan RDF seperti apa? Karena kan ini kaitannya dengan keberlanjutan, bagaimana proses juga dari perseroan untuk mendukung, bagaimana lingkungan kita tetap terjaga, begitu permasalahan sampah bisa terselesaikan di sana, Pak. Ya, menurut saya ini sangat kunci utama. RDF ini solusi game changer untuk bangsa dan juga untuk industri semen, membuat energi alternatif yang bersih. Kenapa? Karena selama ini kami sebetulnya sudah memakai RDF sejak 15 tahun. Bukan RDF, bahan bakar alternatif. Tapi dulu kita pakainya banyakkan biomas. Sampai saat ini juga biomas 70-80%. 20-30% baru RDF. Tapi saya melihat biomas itu tergantung masa panen. Ada seasonal. Tiap 3-4 bulan banyak suplainya. Habis itu nggak ada 2 bulan, 3 bulan. Habis itu ada lagi. Kita pakai bonggol jagung, pakai sekam padi. Nah, ini semua seasonal. Cangkang, kelapa sawit. Nah, semua seasonal. Tetapi kalau RDF itu nggak ada seasonnya.
terus-menerus ada. Betul. Karena sampah. Sampah, yes. Dan ini butuh ditangani. Nah, itu membuat RDF menjadi salah satu solusi yang berkelanjutan, saya sebut. Oke. Penting sekali. Dalam 10 tahun ke depan, kalau Anda lihat juga ini, Pak Kris, Anda melihat transformasi industri semen begitu untuk kontribusinya dalam ekonomi hijau di Indonesia. Kalau tadi memang ini bisa menjadi solusi yang jangka panjang lah bagi tidak hanya untuk perusahaan-perusahaan semen, bahkan untuk Indonesia sendiri pun. Nah, 10 tahun ke depan Anda melihat untuk ekonomi hijau dan juga bagaimana peran industri semen sendiri seperti apa, Pak? Menurut saya ini sangat penting, sangat hakiki untuk bisa ditangani, dan saya apresiasi sekali dari KLH sangat melihat ini menjadi game changer yang penting. Nah, itulah sebabnya saya berharap Pemda dan industri semen kita bisa bersama-sama bekerja sama dengan bantuan dari KLH untuk mempermudah birokrasi-birokrasi yang ada, karena semen sudah menyiapkan incinerator tungku yang besar, investasi menjadi jauh lebih murah. Tetapi memang lokasi mesti tidak jauh-jauh, 100 km, 150 km, mungkin paling jauh 100 km lah, supaya bisa visible. Nah, jadi di dalam radius 100 km, Pemda-Pemda, ayo kita kerjasama dengan pabrikan-pabrikan. Menurut saya, pengolahan sampah bisa kita eliminasi dengan membuatnya menjadi bahan bakar alternatif kalau ini ditangani dengan serius. Nah, berarti kan memang perlu ada mekanisme insentif lah di sana, Pak Kris. Nah, ini kira-kira apa yang dibutuhkan? Mengingat kan sudah banyak investasi yang dikeluarkan, kemudian terbukti pun hasilnya juga bisa meningkatkan produktivitas baik dari perseroan, kemudian bisa mereduksi jumlah gunungan-gunungan sampah begitu di Indonesia. Ya, itu saya kembalikan kepada pemerintah. Apakah ada stimulasi fiskal, misalkan super deductible tax yang kita bisa pakai, atau juga bisa dalam bentuk nanti kalau ada carbon tax diintroduce, mungkin ini salah satu faktor yang bisa dimasukkan komponen-komponen ini, dan kemudian juga berkenaan dengan edukasi daripada masyarakat yang bisa memilah-milah sampah. Ini mungkin mesti dikasih semacam insentif tertentu untuk masyarakat itu, dan ini butuh langkah terobosan yang besar bersama-sama, baik dari segi industri maupun dari segi kebijakan pemerintah. Oke, baik Pak Kris. Terakhir, optimisme Anda ke depan begitu terkait dengan perseroan dan juga pemanfaatan RDF sendiri sebagai alternatif energi? Ya, menurut saya ini sangat penting, sangat esensial, karena RDF bisa men-save cost untuk teman-teman di industri semen. Dengan menangani ini kita bisa saving cost juga energi, sekaligus kita bekerja sama dengan pemerintah untuk membuat bahan bakar alternatif, membuat produk kita, industri kita lebih ramah lingkungan. Itu dia, bisa dikatakan berarti RDF ini bisa menjadi game changer permasalahan sampah di Indonesia, begitu ya? Bisa mengurangi emisi karbon yang kita harapkan. Baik Pak Kris, terima kasih nih atas informasi insight yang sudah disampaikan kepada pemirsa IDX Channel pada hari ini, Pak Kris. Terima kasih, Pak Pras. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya.